Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia memiliki banyak daerah wisata yang sangat eksotis. Tidak hanya menikmati keindahan alamnya, mencari sensasi adrenalin pun bisa didapatkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Lagi-lagi kebalik, dan bukan masalah keluar exitnya, tapi pas lagi berenang terus tuh sakit. Sungai deras menjadi awal Claresta untuk menguji adrenalinnya. Jeram dalam serta batu cadas menjulang siap menjadi penghadang saat mengarungi sungai dengan kayak. Gak lengkap dong kalau udah sampai ke Jawa Tengah, tapi nggak nyobain arus sungainya. Nah sekarang aku udah sama komunitas Ngayak Yokarto, dan kita udah ada di Desa Blondo mau cobain aliran sungai di sini. Tapi yang berbeda, kita bakal mencoba menggunakan kayak ini. Sekarang aliran sungainya itu lagi cukup deras dan lagi surut, jadi dekat sama batu. Karena emang kalau semakin tebel airnya itu sebenarnya semakin aman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum mengarungi sungai, orientasi medan sangat diperlukan untuk mengetahui karakter sungai. Adrenalin pun mulai terpacu mendengar derasnya arus sungai ini. Sungai Elo memiliki bentukan jeram yang bervariasi, menjadikan tempat ini cocok untuk berkayak. Jadi aku tadi masih berusaha buat ngedorong si kayaknya keluar dari batu, tapi ternyata nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku harus tarik spedeknya untuk keluar. Kita aku udah kembali lagi dan aku tetap mau cobain obstacle lainnya, dan semoga di obstacle berikutnya lebih lancar daripada yang barusan. Lagi-lagi kebalik, dan bukan masalah keluar exitnya, tapi pas lagi berenang terus tuh sakit, punggungnya kena batu, kakinya kena batu. Jadi di depan bakal ada obstacle yang jauh lebih parah dari yang tadi karena ada beda elevasi. Jadi dia bakal terjun gitu ya Mas ya? Nggak terjun, cuma agak gradiennya agak miringnya lebih tinggi. Miringnya lebih tinggi. Butuh konsentrasi tinggi dalam olahraga satu ini. Jeram dan bebatuannya menjadi tantangan tersendiri. Guncangan di atas kayak semakin membuat adrenalin terpacu. Jadi tadi sebenarnya pas di obstacle aku udah berhasil di turunannya ya. Iya, Tapi pas di bawah nabrak ke tebingnya, nah itu salahnya. Harusnya aku langsung gayung sama kayak. Jadi makanya pas habis nabrak aku balik lagi. Olahraga kayak atau kayaking mirip dengan kano, tapi perahu kayak memiliki dek tertutup. Olahraga ini mengandalkan kedua tangan untuk mendayung kayak. Kayak pertama kali dimainkan di Alaska dengan bahan berupa kayu. Hingga pada tahun 1984, untuk pertama kalinya kayak berbahan dasar plastik diluncurkan ke publik.
Setelah hampir 2 jam mengarungi sungai, kami pun sampai. Dan akhirnya kita sampai di garis finish. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Petualangan menikmati panorama alam di Majalengka, Jawa Barat kali ini diawali dari ketinggian. Hembusan angin kencang dan manuver berbahaya di udara siap ditaklukkan Claresta untuk memacu adrenalinnya. Belasan gantole bergantian menunjukkan kebolehannya bermanuver di atas langit. Sudah tidak sabar rasanya ingin segera menikmati olahraga yang mulai berkembang di Indonesia pada awal tahun 1970-an ini. Nah, yang terakhir itu helm untuk melindungi kepala kita biar nggak kena benturan. Wah, ini jadi emang kalau namanya olahraga ekstrim, nomor 1 adalah safety. Seperti gantole ini, mulai dari harness, karbinernya khusus, juga helm. Ditambah ada lagi parasut cadangan dan juga radio HT untuk komunikasi. Sebelum memulai terbang, perhitungan cuaca dan kecepatan angin benar-benar harus diperhitungkan secara detail dan matang. Satu persatu, gantole mengepakkan sayapnya di udara. Saatnya untuk menyusul. Udah aman, Kang? Oke. Ini adrenalin saya mulai terpacu karena sebentar lagi kita akan take off dari ketinggian lebih dari 200 meter. Ikuti jejak saya! Jejak Petualang! Jantung berdegup kencang ketika untuk sesaat gravitasi menjalankan tugasnya. Gantole lebih identik dilakukan di puncak gunung atau tebing ngarai. Sekarang kita udah terbang, dan kalau udah di atas seperti ini kita benar-benar mengandalkan udara, angin, dan juga cuaca. Lamanya kita di udara tergantung sama bagusnya cuaca ya, Kang? Iya, tergantung cuaca dan angin. Tergantung cuaca dan angin. Kecepatan gantole cukup variatif, mulai dari 30 hingga 50 km per jam, tergantung dari kecepatan angin. Rasanya seperti mengalir lembut di angkasa, sementara bumi menengadah untuk memperhatikan pergerakan kami. Dan penting sekali untuk bisa menjaga keseimbangan, apalagi untuk bermanuver. Jadi kalau kita mau ke kanan, kita harus bergeser badan ke kanan seperti ini. Wah, ini kalau udah bermanuver tanpa ke sini, semakin terasa adrenalinnya dipacu. Cuaca hari ini terbilang bagus. Birunya langit, deretan pohon, serta hamparan sawah berkotak-kotak. Menjadikannya sebuah mozaik pemandangan alam memanjakan mata. Wah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dari atas ini pemandangannya bagus, indah sekali. Manuver yang dilakukan di udara membuat jantung berdebar. Para pilot gantole pun tidak bisa sembarang orang. Meski cukup menyenangkan, ternyata kesan bahwa gantole olahraga beresiko tinggi sepertinya terbantahkan. Kami benar-benar dimanjakan dengan melayang dan menikmati keindahan bentang alam langsung dengan mata telanjang. Dengan di gantole sendiri ada capung, makanya harus berbentuk seperti kepompong, ditambah ada sayapnya, semakin mirip dengan capung. Selain itu, belasan gantole lainnya membuat formasi di landasan tempat kami akan turun. Wah, di bawah sana, tim gantole Jawa Barat sudah membentuk formasi angka 7 yang melambangkan Trans 7.
diberikan informasi oleh Kak Ayat. Jadi sebenarnya olahraga ini namanya bukan gantole tapi hang gliding. Dan gantole itu adalah tim hang gliding pertama di Indonesia. Makanya di Indonesia lebih dikenal dengan nama gantole. Wah, seru banget, Kang! Beberapa menit di udara membuat kesan tersendiri yang sulit dilupakan. Menikmati langsung melayang-layang di udara dan mensyukuri hamparan hijau keindahan alam Indonesia.